A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Surat Toha ayat 56. Walaqad arainahu lan yaktine teman-teman wis merohake sapa ingsun Allah ing Fir'aun. Yaktine teman-teman wis merohake teman-teman wis merohake sapa ingsun Allah ing Fir'aun. Ai absorna tegese wis merohake sapa ingsun Allah Fir'auna ing Fir'aun. Ayatina ing pira-pira ayat ingsun. Ayatina ing pira-pira ayat ingsun kullaha ya sakabehane ayatina. Atis akang ana songo. Tapi fakadzdzaba nuli ngorohake sapa Fir'aun biha kelawan ayat wa za'ama lan nyipta sapa Fir'aun anna ing sak tenane ayat iku sihrun sihir wa abalan mampang sapa Fir'aun ay wahida ing yento tauhid utawa nyuwijake sapa Fir'aun Allah ing Gusti Allah taala hale teman maha luhur sapa Allah. Fala na'tiyannaka bisihrin qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Surat Toha ayat 57. Qala ngucap ngoten mawon. Qala ngucap sapa Fir'aun. Ajitana litukhrijana ing pengendikan ajitana litukhrijana. Ajitana apa toh nekaake sapa sira Fir'aun ing apa ngoten Musa ya. Ajitana apa toh nekaake ta nekani sapa sira Musa ing ingsun Fir'aun. Itu khrijana drapun ngetokake sapa sira Musa ing ingsun ing kita min ardina saking bumi ingsun. Misra nyatane negara Mesir. Wa yakunu laka al mulku fiha. Wa yakunu lan ono iku laka keduwe sira apa al mulku kerajaan fiha ing dalem ardina bisihrika ngetokake ta'alluke tengeriku itu khrijana min ardina bisihrika ta'alluke ajitana bisihrika ya Musa ta'alluke bisihrika kelawan sihir sira ya Allah ya Rabbi ya Karim bisihrika kelawan sihir sira ya Musa fala na'tiyannaka bisihrin mislihi faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wa la anta makana suwa. Surat Toha ayat 58. Fala na'tiyannaka mongko yektine bakal nekaake temen sapa ingsun ing sira ingsun Fir'aun ing sira Musa bisihrin kelawan sihir mislihi kang ngumpamani ing sihrika yu'ariduhu niki tujuane yu'aridu drapun merlawani ya yu'aridu drapun merlawani apa sihrin ing sihrika drapun merlawani apa sihrin bisihrin niku ing sihrika faj'al mongko dadekno sapa sira bainana dalam antarane kita dalam antarane ingsun Fir'aun wa bainaka lan dalam antarane sira Musa mau'idan ing janji
lidzalika kedue lidzalika kedue mengkono Ityan mas dari falana tiannaka niku. Lidzalika kedue mengkono ityan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mengkono ityan. La nukhlifu sing sifate la nukhlifu kang ora bakal nulayani sapa kita sapa ingsun ing mau'id. Kang ora bakal nulayani sapa kita ing mau'id. Nahnu tegese kita Fir'aun wala antalan ora sira Musa makanan ing panggonan atau ing dalem panggonan mansubun utai makanan iku lafat kang den nasabake binaz'il khafidi kelawan naz'il khafid to buang ing huruf jar fi nyatane fi suan kang tengah-tengah apa makanan bikasri awalihi lawan nganggo kasroe awale lafat suan berarti siwan wa dhammihilan dhammai awalihi berarti suan maknane sami ai wasaton tegese kang tengah-tengah tastawi kang podo ilaihi maring makanan suan ilaihi maring makan apa masafatul jai jarake wong kang teko apa masafatul jai jarake wong kang teko minat tarafaini saking arah-arah loro. Qala mau'idukum yaumuz zinati wa yuhsyarun nasu duha. Surat Thaha ayat 59. Qala dawuh sapa Musa Nabi Musa, mau'idukum yaumuz zinah ing mengendikan mau'idukum yaumuz zinati. Mau'idukum utawi nggon janji sira kabeh. Ta nggon janji sira kabeh iku yaumuz zinati. Yaumuz zinani dinane riyoyo ayyaumu idin tegese dinane riyoyo lahum kedue ahli Mesir ya tazayyanuna podo macak atau podo pepaes sapa ahlu Mesir fi ing dalem yaum wa yajtami'una lan podo kumpul sapa ahlu Mesir wa ayyuh syaralan yen to den kumpulake sapa nasu para menungso duhan ing dalam waktu duha ya. Nabi Musa menantang gak kemen-kemen langsung yo hari raya ya, ketemuannya itu hari raya dan semua manusia harus berkumpul pada waktu itu duhan ing dalam waktu duha waktu pagi ai waktu tegese ing dalam waktu duha lin nadori krono arai ningali fima dalam barang ya kok ukang bakal tumibo apa ma fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu summa ata fatawalla mongko nuli mengo sapa fir'aun ai adbara tegese mengo sapa fir'aun fajama'a mongko ngumpulake sapa fir'aun kaidahu ing ahli sandupoyone Fir'aun aidawi kaidihi harakati aidawi kaidihi tegese pira-pira wong kang duweni sandupoyone Fir'aun tegese wong kang duweni pira-pira wong kang duweni sandupoyone Fir'aun minas saharati bene saking pira-pira wong kang ahli sihir summa ata nuli teko bihim kelawan dawi kaidihi apa al waktu janji wal waktu janji sudah datang waktu perjanjiannya akhirnya napa wes ketemu di tempat qala lahum Musa wa ilakum la taftaru 'ala Allahi kadiban fa yashidakum bi'adabi wa qad khaba man iftara qala dawu sapa lahum maring saharah tulis sin ha ra tak marbutah saharah sama dengan
Itu jamaknya sahir ya, sama seperti talabah, sahirun sahirani sahiruna, sahiratun sahiratani, wasuharun wasuharun wasaharatun. Lahum maring saharoh, tulis. Lahum maring saharoh, lahum maring saharoh sapa Musa, Nabi Musa. Wahum utawi saharoh iku isnani loro, wasabuna lan 70 iku isnani wasabuna 70 loro. Ma'kulli wahidin sertani saben-saben suwiji iku sertani saben-saben suwiji hablun, hablun utawi tampar, utawi tali, wa asa lan tongkat, wa asa lan tongkat. Wailakum niki pengendikane Nabi Musa, wailakum la taftaru 'ala Allahi kadzibah. Wailakum ay alzamakumullahu alwailah. Wailakum kerusaan sira kabeh. Wailakum kerusaan sira kabeh ay alzamakum tegese netepake ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah alwaila ing kerusaan ya. Celaka kalian semua. La taftaru ojo gawe-gawe sapa sira kabeh Allah ing atase Gusti Allah kadiban ing penggawe goro. Kadiban ing penggawe goro, jangan kalian membuat-buat sebuah kebohongan atas Allah Ta'ala. Rupane napa? Membuat sebuah kebohongan atas Allah Ta'ala niku bi isyraki ahadin. Isyraki ahadin kelawan nyuwiji aku, isyraki ahadin kelawan nyekutake ing wong suwiji. Nyekutake ing wong suwiji. Ma'ahu sertane Allah, dengan cara kalian menyekutukan terhadap seseorang, sesuatu, salah satu sosok bersamaan dengan Allah. Maka kalau seperti itu faizhidakum mongko sebabe ngerusak sapa Allah ing sira kabeh. Mongko sebabe ngerusak sapa Allah ing sira kabeh. Niki dibaca nasab, faizhidakum dibaca nasab karena ini menjadi jawab daripada tolab, rupane fi'il nahi yaitu napa? La taftaru. Wa iling-ilingan pokoknya di situ kalau ada fa atau setiap jawabnya napa jenenge tolab, setiap jawabnya tolab yang di situ menggunakan fa maka nanti dibaca nasab. Kalau enggak ada nanti menggunakan fa jawabnya tolab itu nanti dibaca jazm. Terus lanjut Dhammil ya iklan nganggo dhamma ya fayus hitakum dari madi ashata yushitu maknane ngerusak ing sira sapa Allah ing sira kabeh. Wa kasril ha ilan kelawan nganggo kasroi ha lan kelawan nganggo kasroi ha ya fayus hitakum wa bi fathihima lan kelawan maca fathah karone ya lan ha berarti fayas hatakum ayyuhlikakum tegese ngerusak sapa Allah, membinasakan sapa Allah ing sira kabeh bi adzabin kelawan siksa min indi saking ngersane Allah, sehingga Allah Ta'ala akan membinasakan kalian semua dengan sebuah siksaan yang datang dari sisinya. Wa qad khaba man iftara, wa qad khaba lan teman-teman hus katunan, dan teman-teman hus katunan khasira tegese teman-teman hus rugi sapa man wong iftara kang gawe-gawe sapa man ai kadzdzaba tegese ngorohake sapa man Allah ing atase Gusti Allah, sungguh rugi orang-orang yang membuat sebuah kebohongan atas Allah Ta'ala. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Fatanaza'u mongko padha pasulayan sapa saharah, mongko padha pasulayan sapa saharah amrahum ing dalem perkorone saharah, dalam perkorone saharah bainahum ing dalam antarane Musa wa akhihi, bainahum dalam antarane Musa wa akhihi ai fi Musa tegese dalam Musa wa akhihi lan dulur lanange Musa wa sarun najwal ladzina zalam wa sarulan padha ngelirihake padha ngrahasiaake padha ngrahasiaake sapa sahara an-najwa ing bebisik, an-najwa ing bebisik atau ing gunem
nggih an-najwa ing bebisik utawa ing gunem ayil kalamat tegese ing ngomong ayil kalamat tegese ing ngomong bainahum ing dalam antarane sahara fihima ing dalam karuni Musa wa akhi fihima ing dalam karuni Musa wa akhi pun ini masih melanjutkan ceritanya Nabi Musa. Dan mriki dingendikaken ayat surat Thaha ayat 56. Ya Allah ya Rabbi ya Karim qala falanatiyannaka bisihrin mislihi mudan yang mudhiwa walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Ayat surat Thaha ayat 56. Walaqad arainahu ayatina kullaha, dan sungguh aku Allah telah memperlihatkan kepada Fir'aun semua ayat-ayatku secara total. Tapi napa fakadzdzaba wa aba. Hanya saja Fir'aun itu menganggap bohong dan dia justru malah mampang. Mampang itu artinya tidak mau, malah menentang. Fir'aun malah menentang. Pun niki secara garis globalnya kalau teng tafsir Jalalain yang niki dingin-dingin walaqad arainahu ay absarna fir'auna ayatina kullaha at-tis'ah. Dan aku Allah telah memperlihatkan terhadap Fir'aun seluruh ayat-ayatku ya secara total. At-tis'ah yang ada 9. Di Nabi Musa diutus oleh Allah Ta'ala terhadap Fir'aun dengan membawa 9 ayat, dengan membawa 9 mukjizat. Tapi napa fakadzdzaba biha wa za'ama annaha sihrun. Tapi yang namanya Fir'aun itu tetap saja menganggap bohong terhadap seluruh mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa, bahkan wa za'ama annaha sihrun, menyangka bahwa mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa itu hanyalah tindakan sihir. Wa aba ay wahidallaha ta'ala, dan Fir'aun tetap menentang, tidak mau untuk mentauhidkan terhadap Allah Ta'ala, untuk menyembah terhadap Allah dan mentauhidkan terhadap Allah. Pun tengah iki ngoten. Jadi niki sebuah ikhbarun amma waqa'a li Musa fi mudda'i du'aihi li Fir'aun wa biada takrir sahha qaulul mufassir at-tis'ah. Jadi ini merupakan penjelasan yang sifatnya itu global, perjalanan dakwahnya Nabi Musa terhadap Fir'aun secara total mulai dari awal sampai akhir. Mulane teng mriki dikatakan bahwa Allah Ta'ala itu sudah memberi tahu atau memperlihatkan terhadap Fir'aun seluruh ayat-ayatnya, seluruh mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa. Mulane nang mriki dikatakan i'lam annahu ta'ala bayyana annahu ara fir'auna al-ayata kullaha summa innahu lam yaqbalha. Wis diperlihatkan segala bentuk tanda-tandanya, mukjizat-mukjizatnya yang dibawakan oleh Nabi Musa, tetap saja Fir'aun itu tidak mau menerima. Walaqad arainahu ayatina kullaha. Ya. Nah, sekarang membahas mengenai makna daripada ayatina, ayat-ayatnya Allah, ayat-ayatnya Allah. Ini maksudnya apa saja? Kalau yang dijelaskan di dalam tafsirnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, maksud daripada ayat-ayat di sini adalah ayat-ayat yang ada 9. Ayat-ayatnya artinya ayat-ayatnya Allah yang berupa sebuah mukjizat-mukjizat yang dibawakan oleh Nabi Musa yang jumlahnya ada 9. Tapi kalau dijelaskan sama Imam Fakhruddin Ar-Razi, maksud daripada ayat-ayatnya Allah di sini adalah faqala ba'dum arada kullal adillah ma yattasilu bit tauhid wa ma yattasilu bin nubuwah. Jadi kalau versinya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi ini bukan membahas mengenai mukjizat-mukjizat yang dibawakan oleh Nabi Musa saja. Tapi ayat-ayat di sini adalah membahas mengenai
semua dalil-dalil yang hubungannya dengan tauhid dan semua dalil-dalil yang hubungannya dengan kenabian. Jadi ono loro. Maksudnya ayat di sini adalah dalil-dalil yang menunjukkan atas tauhid esanya Allah Ta'ala dan dalil-dalil yang menunjukkan atas kenabiannya Nabi Musa. Karena memang ini kemarin juga sudah dibahas. Artinya maka adapun dalil-dalil yang menunjukkan atas tauhid esanya Allah Ta'ala kemarin sudah dibahas bahwa Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Bahwa Allah Ta'ala bahwa Tuhanku Allah Ta'ala itu adalah zat yang memberikan kepada segala sesuatu bentuk penciptaannya. Sehingga ini yang namanya Fir'aun nggak bisa, karena Fir'aun itu tidak menciptakan. Itu satu. Yang nomor dua, alladzi ja'ala lakumul arda mahdaw wa salaka lakum subula ila akhirih kemarin. Bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang menjadikan bumi ini sebagai alas dan seterusnya. Ini merupakan dalail tauhid atau dalil-dalil. Ini maksud daripada ayatina. Salah satunya adalah hal-hal atau dalil-dalil yang menunjukkan atas tauhid esanya Allah Ta'ala. Juga yang dimaksud dengan ayat di sini adalah dalil-dalil kenabian. Dalil-dalil kenabian itu ya tidak lain tidak bukan adalah mukjizat. Jadi Nabi Musa, semua total mukjizatnya Nabi Musa selama perjalanan dakwahnya terhadap yang namanya Fir'aun itu total mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa ada 9. 9 itu apa saja? Ngeriki disebutkan wa amman nubuwatu fayya al ayatu atisu allati khassallahu biha Musa alaihi salam. Ada 9 mukjizat yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap Nabi Musa di selama perjalanan dakwahnya Nabi Musa terhadap Fir'aun. Ada 9 apa saja? Yang pertama al-asa. Yang pertama adalah tongkat. Yang kedua wal yadu, yaitu tangan. Tangannya Nabi Musa bisa berubah menjadi bercahaya. Yang nomor 2. Yang nomor 3 wafal kul bahri, yaitu Nabi Musa bisa membelah terhadap lautan. Nomor 3. Nomor 4 wal hajari, Nabi Musa bisa membelah terhadap batu yang sangat besar. Ya, wal jaradu, jarad itu walang. Ada musibah walang pada waktu itu. Wal kummala, kemudian niki apa iki jenenge? Kumal atau bahasane niki lho. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wadhafadi. Kumal wadhafadi. Kumal itu tumo. Ya. Dan juga tumo. Nanti keterangannya besok jelas. Jadi nanti yang namanya Fir'aun itu terkena musibah hal-hal ini tadi karena menganggap bohong terhadap Nabi Musa. Yang ketiga tadi membelah lautan, yang keempat membelah terhadap batu besar, yang kelima al-jarad itu belalang. Ya, jadi pas wayahe itu terjadi musibah belalang yang sangat banyak sekali. Kemudian kumal itu kutu. Kemudian wadhafadi, difta atau dhafda itu kodok, wadam dan juga darah, wanatgul jabali. Dan yang terakhir adalah natgul jabal. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dan yang terakhir tengeriki bisa dikatakan natgul jabal itu sifatnya membelah terhadap gunung-gunung. Ya, niku semua adalah mukjizatnya Nabi Musa yang ada 9 selama perjalanan dakwahnya terhadap Fir'aun. Besok nanti saya jelaskan lebih lengkapnya. Itu nanti saya dulu pernah menemukan ini di dalam kitab An-Nawadir. Nanti saya ceritakan secara lengkapnya. Jadi 9 ayat itu tadi ya, saya ulangi secara ringkas. Tongkat, tangan, membelah lautan, membelah
batu, kemudian belalang, kutu, dhofadi, katak, darah, dan membelah gunung 9. Dan semua itu telah diperlihatkan, telah dipertontonkan oleh Allah Ta'ala di dalam tangannya, kekuasaannya Nabi Musa kepada Fir'aun. Tapi kenyataannya nopo? Kenyataannya tetap yang namanya Fir'aun itu fakadzdzaba wa aba. Yang namanya Fir'aun itu tetap menganggap bohong, bahkan menganggap bahwa semua itu hanyalah sebuah sihir. Wa aba, dan bahkan Fir'aun itu aba atau mampang, ya, sombong, congkak untuk mentauhidkan, untuk mengesahkan terhadap Allah Ta'ala. Ini sama seperti halnya iblis, bahwa iblis itu kan juga sama tatkala diperintahkan sujud terhadap Nabi Adam, iblis juga sama, illa iblis aba wastakbar. Aba itu maknanya adalah congkak, menentang karena sebuah kecongkaan. Karena diingatkan kalian para ulama itu setiap tindakan maksiat yang bermula daripada rasa takabur dari hati kita itu akan sulit untuk dimaafkan oleh Allah Ta'ala daripada sebuah maksiat yang keluarnya itu karena hawa nafsu. Karena sing jenenge iblis itu diusir teko surga gara-garane maksiat yang dia lakukan adalah berangkat dari kecongkaan, kesombongan yang ada di dalam hatinya untuk bersujud terhadap Adam. Sedangkan Adam itu dikeluarkan daripada surga itu gara-gara sebuah kesalahan, sebuah maksiat yang sifatnya berangkatnya adalah sebuah hawa nafsu. Ingin mangan buah kulit. Karena memang ya, jadi setiap maksiat kalau berangkatnya itu daripada tindakan kibir, tindakan sombong, tindakan congkak, maka hal tersebut akan sulit untuk dimaafkan oleh Allah daripada sebuah maksiat yang berangkatnya adalah karena hawa nafsu. Tengah digung dan fakadzdzaba wa aba. Diberitahu dengan semua mukjizat yang ada, baik dalailul tauhid, dalil-dalil tauhid, kemudian dalailun nubuwah, mukjizat. Tetap saja yang namanya Fir'aun itu kadzdzaba wa aba, menganggap bohong, bahkan menyangka bahwa itu semua hanyalah sekedar sihir. Wa aba, dan juga Fir'aun itu menentang, congkak untuk yang namanya bertauhid, mengesahkan terhadap Allah. Ya lanjut, niki ayatnya kuatah sing tak wacana. Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Surat Thaha ayat 57. Fir'aun sampai berkata, ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Apakah engkau mendatangiku dengan tujuan kamu bisa mengusirku dari bumiku menggunakan sihirmu wahai Musa? Ya, ini perkataan sebagai bentuk daripada Fir'aun yang menganggap bohong, bahkan mengira bahwa semua mukjizat-mukjizat yang ditampakkan oleh Nabi Musa itu hanya sekedar sihir. Sampai-sampai ngomong kayak ini, Mang, apakah kamu Musa ingin mengeluarkan kita semua ini dari bumi kami, dari tanah kami, dari tanah kelahiran kami, dari kampung kami, dari negara kami, dengan menggunakan sihirmu wahai Musa? Artinya ya nopo? Ini dijelaskan sama Fakhruddin Syekh Jalaluddin As-Suyuti al-Mahallinya dulu. Teng mriki dingendikaken qala ajitana litukhrijana min ardina ay Misra wa yakunu laka al-mulku fiha. Wahai Musa, apakah kamu itu menghendaki datang kepada kita semua dengan membawa sihir? Itu tujuannya untuk mengusir kita semua, dan kamu ingin menguasai kerajaan yang ada di dalam Mesir ini. Gampangane ngomong, kon Musa, ora kok aslinya awakmu mrene iku ora kok nggawa risalah kenabian, akan tetapi kamu kesini itu ingin membawa sihir kamu dan ingin mengusir kita semua, dan kamu ingin berkuasa. Ini tuduhannya Fir'aun terhadap Nabi Musa. Kenapa kok Fir'aun itu menuduhkan yang seperti ini? Tengah ini ingin dikatakan ai ba'da an ra'a
Ai ba'da an ra'a ma ra'a min mu'jizatil asa wal yad qala ma dzukira tasatturan wa khaufan ala haddi riyasatihi li alla yu'mina qaum. Sengaja memang yang namanya yang namanya Fir'aun itu mengucapkan hal yang seperti ini tidak lain tidak bukan karena Fir'aun itu sudah melihat bahwa semua yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah sebuah kebenaran, sebuah mukjizat yang hak, bukan sebuah sihir. Akan tetapi sekali lagi, orang itu kalau sudah kepepet, wis melihat sebuah kebenaran pada musuh, sedangkan dirinya tetap saja masih tidak mau beriman, maka satu-satunya cara adalah membuat yang namanya rekayasa. Kondisinya wis kalah, Pak. Kondisinya wis kalah, kepepet, tapi tetap tidak mau kalah. Tapi tetap tidak mau mengakui sebuah kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Caranya ya nopo untuk mengatasi seperti ini? Yaitu tadi. Cara bahasane awak dhewe ngene iku playing victim, memutarbalikkan sebuah fakta. Memutarbalikkan sebuah fakta sehingga menuduh yang namanya Fir'aun itu yang namanya Musa itu dituduh oleh Fir'aun bahwa semua yang kamu bawa itu hanyalah sihir dan tujuan kamu bukan untuk menyampaikan risalah tapi ingin menguasai kerajaan. Mulanya sampai dibahasakan sama Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau sampai dawuh teng mriki qauluhu ajitana ini merupakan sebuah syubhat oleh Fir'aun. Syubhat yang dilemparkan oleh Fir'aun, syubhat itu sebuah pengambiguan, sebuah playing victim, memperbalikkan sebuah kenyataan oleh Fir'aun sampai Fir'aun itu ngomong ajitana, apakah kamu mendatangi kami litukhrijana agar kamu bisa mengusir kita semua min ardina dari bumi kami bisihrika dengan sihirmu ya Musa wahai Musa. Wa tarkibu hadi syubhah ajibun, dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Oleh cangkemi Fir'aun memplaying victim atau memutarbalikkan fakta iki pinter tenanan. Soale nopo wadzalika li annahu alqa fi masami'ihim ma yasiruna bihi mubghidina lahu jiddan. Karena dikatakan omongannya Fir'aun ini sangat pinter sekali, soalnya apa? Mampu menggerakkan terhadap hatinya para hadirin, para sami'in, bisa langsung otomatis menjadi benci terhadap Nabi Musa. Karena napa tadi? Litukhrijana min ardina. Ingin mengusir kita semua dari tanah kelahirannya, dari kotanya, dari negaranya. Sekarang kita tanyailah, siapa dari kita yang tidak marah? Siapa dari kita yang benar-benar tidak murka kalau diusir dari tanah kelahiran, diusir dari bangsanya? Semuanya pasti akan marah. Maka pinter Fir'aun yang dalam playing victim pinter, Pak, yang dalam memutarbalikkan fakta itu pinter, agar para hadirin, para samin ini tadi napa istilahnya menjadi benci. Dan sebenarnya bukan hanya menjadi bencinya yang ingin dicapai oleh Fir'aun, agar jangan sampai semua hadirin ini iman terhadap Nabi Musa. Sehingga diputar balikkan faktanya bahwa kamu itu hanya ingin membuat dengan sihirmu itu membuat kita semua terusir dari negaranya sendiri. Wah, ini cara wong ngrungokno para samin, para hadirin. Wah, iki anjen Musa yang gablek tenan secara bahasane hadirin dengan omongane Fir'aun itu tadi. Karena Fir'aun memplaying victimnya agar yang namanya Fir'aun itu mampu membuat terhadap semuanya itu buta akan sebuah kebenaran. Mulane tengariki bahasane wa huwa qaulu ajitana litukhrijana min ardina wa dzalika li anna hadza mimma yashukku 'alal insani fin nihayah. Ini merupakan sebuah hal yang sangat berat bagi semua orang untuk meninggalkan tanah kelahirannya, untuk meninggalkan negara asalnya. Artinya diusir ya, yang secara diusir itu sangat berat. Tidak ada satupun dari kita yang rela untuk diusir dari negara asalnya. Mulana walidzalika ja'alahu Allah Ta'ala musawiyan
lil qatli fi qawlihi aniqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum. Oleh karena itu Allah Ta'ala itu menyetarakan status diusir dari tanah bangsanya sendiri dengan yang namanya dibunuh. Dalam firman-Nya, uqtulu anfusakum, bunuhlah kalian semua, aw ikhruju min diyarikum, atau kalian semua keluar dari kampung kalian, dari negara kalian. Jadi seolah-olah tarafnya bunuh diri, membunuh terhadap diri sendiri itu setara dengan dikeluarkan, diusir dari kampungnya. Maka nggak ada satupun dari kita yang rela untuk keluar atau bahkan diusir, bahasanya katanya diusir dari kampungnya. Itu hampir seolah-olah hampir setara dengan yang namanya dibunuh. Pun niku ngoten. Pun summalam masaru fi nihayatil buhdi lahu aurata syubha at-ta'inah fi nubuwati alaihi salam wa hiya maji anna maji tanabi sihrun la mu'jizun. Ya, jadi wong-wong itu aslinya dengan ucapannya Fir'aun qala ajitana litukhrijana min ardina. Omongan itu tok itu sudah cukup berhasil untuk membuat para sami'in, para hadirin menjadi marah, menjadi benci terhadap Nabi Musa. Apalagi ditambahi dengan omongan berupa bisihrika, dengan sihirmu ya Musa, wahai Musa. Ini tambah playing victim lagi, bahwa yang namanya mukjizat yang asalnya dibawakan oleh Nabi Musa itu distatuskan bukan sebuah mukjizat tapi distatuskan sebuah sihir sama Fir'aun. Ini coro para samin, para hadirin tambah mangkele tenanan, bahkan sudah kebenaran itu sangat tertutup. Ya, sudah tidak terlihat lagi di hadapannya para hadirin, para samin. Uangnya ojo kok ada sebuah kebenaran itu terlihat. Ya. Kebenaran itu ketok, tapi kalau sudah mubahid, benci, ya marah, itu kadang tidak mau menerima sebuah kebenaran. Apalagi wis benci, kemudian kebenarannya ditutup-tutupi, distatuskan dengan yang namanya sihir. Distatuskan sihir. Wis. Dalam hal ini Fir'aun benar-benar berhasil untuk napa bahasanya nggih? Itu dulu. Menghipnotis para hadirin untuk tidak menerima sebuah kebenaran. Jadi sebenarnya cara bahasanya berita hoak ya Pak ya. Berita hoak itu sudah digunakan mulai dari zaman dahulu untuk menutupi sebuah masalah, untuk menutupi sebuah kebenaran. Yes, itu dari zaman dahulu. Bon, kita lanjutkan lagi. Falana'tiyannaka bisihrin mislihi faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makana suwa. Ini bentuk ketidakterimaannya Fir'aun terhadap Nabi Musa, sampai yang namanya Fir'aun itu menantang terhadap Nabi Musa. Kalimat menantangnya yang gini, falana'tiyannaka bisihrin mislihi, dan sungguh aku Fir'aun akan benar-benar mendatangkan kepadamu sebuah sihir yang sama dengan sihirmu wahai Musa. Nah, karena yang namanya Fir'aun kan ya rojo sing punya banyak tukang sihir. Hilang. Falana'tiyannaka bisihrin misli, maka aku Fir'aun benar-benar akan mendatangkan dengan sihir yang setara, yang menyamai terhadap sihirmu wahai Musa. Faj'al bainana wa bainaka mau'idan, maka tolong jadikan, atau bahasanya buatlah sebuah janji kesepakatan, la nukhlifuhu nahnu wala anta makana suwa, yang aku dan juga kamu tidak akan lari atau ingkar terhadap janji tersebut. Buatlah janji itu makanan suwa, di tempat yang sama, di tempat yang setara. Secara garis globalnya, secara terperincinya seperti yang dilakukan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli niki. Teng mriki beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, falana'tiyannaka bisihrin misli, dan sungguh, maka sungguh aku Musa, aku Fir'aun
akan benar-benar mendatangkan terhadapmu sebuah sihir yang bisa, yang setara dengan sihirmu, dengan tujuan untuk menghalau sihir-sihirmu itu tadi. Faj'al bainana wa bainaka mau'idan lidzalik. Maka tolong buatlah, jadikanlah antaraku dan antaramu sebuah janji untuk hal tersebut. Gampangan ngomong tanding, duel antara sihirku dengan sihirmu. La nukhlifuhu nahnu wala anta makana suwa. Yang aku dan kamu tidak akan pernah ingkar janji hal tersebut di dalam sebuah tempat yang sama. Mansubun binasil khafid. Makanan sama mau'idan. Makanan saja. Makanan itu merupakan sebuah hal, sebuah lafaz yang dinasabkan karena membuang huruf yang menjerkan, yaitu fi. Jadi kaidahnya dalam ilmu nahwunya, kalau ada huruf jer masuk pada majrurnya, kemudian huruf jernya ini dibuang, maka nanti dibacanya menjadi nasab. Namanya naz'ul khafid. Makanan suwa dikasih awali bisa dibaca siwan. Makanan siwa, ya, wa dhammihi, juga bisa dibaca dhammah sinnya, suwa, ai wasatan tastawi ilaihi masafatul ja'i minat torfen, yaitu sebuah tempat yang setara, yang di tengah-tengah, yang sekira semua orang yang datang itu akan merasa sama. Ambil di tengah-tengah kota, biar semua orang yang datang dari sisi manapun akan jaraknya itu akan sama. Ini tantangannya Fir'aun terhadap Nabi Musa. Menantang bahwa falana yang naka aku yo iso, cara bahasa kasarane ngomong, aku yo iso nekakne sihir kayak modelan sihirmu wahai Musa. Wis gawekno janji tanding kapan? Niku cara bahasane ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bon, jadi mulakno fal makna ayyana zamanan ayyin zamanan bainana wa bainaka najtami'u fihi fi makanin suwan ay mutawassitin. Ayo tolong dijadwalkan sebuah zaman, sebuah waktu yang sudah dijanjikan, yang mana kita akan berkumpul di situ di sebuah tempat yang berada di tengah-tengah kota. Ini tantangannya Fir'aun. Terus kita lanjutkan ayat selanjutnya. Qala Nabi Musa ditantang karo Fir'aun, ya tatak Pak. Qala mau'idukum yaumuz zinati wa ayyuhsyaron nasu duha. Nabi Musa tatkala mendengarkan tantangannya Fir'aun yang begitu tegasnya, maka Nabi Musa tidak kalah tegas di dalam menjawab. Nabi Musa menjawab, qala Musa, Musa. Nabi Musa menjawab, mau'idukum yaumuz zinah. Ya, janji kita, janji kamu semua adalah yaumuz zinah, di hari raya. Zina itu kan maknanya kan sebuah waktune maca. Yaumuz zinah maksudnya adalah yaumu idin, yakni di waktu hari raya lahum, bagi para ahli Mesir. Jadi langsung Pak Nabi Musa meresponnya dengan baik bahwa waktunya adalah di hari raya. Di mana hari raya itu yatazayyanuna fihi wa yastami'una. Semua orang macak sing bagus dan semua orang berkumpul karena itu hari raya. Bahkan bukan pada hari raya saja. Nabi Musa memberikan syarat wa ayyuhsyaron nasu. Semua manusia harus berkumpul melihat dan menyaksikan. Duha, dan waktunya adalah pada waktu duha, pada waktu pagi. Kira-kira jam 6 jam bituan. Waktune wong padha melek kabeh. Wae wong do tangi kabeh. Ai waqtahu lin nadhari fi ma yaqa, supaya bisa melihat terhadap apa yang benar-benar terjadi. Ya lek bengi rada peteng Pak, ora pati ketok. Semestinya waktu duha wayahe padang-padangi. Wae wong padha melek-melek. Lalu nang kini dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, sama seperti yang dijawabkan oleh saya Sawi dan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kenapa kok Nabi Musa itu menjawabnya dengan tegas bahwa waktu yang akan disepakati adalah yaumuz zinah,
hari raya, hari di mana semua orang itu menggunakan pakaian-pakaian bagusnya. Itu tujuannya tidak lain adalah beliau tengari kita khassahu alaihi salam bita'yin limazidi wusukihi bi rabbih wa adam mujalatihi bihim, ya. Tengari iki ngendikaken sama persis seperti yang dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau dawuh wa anna ta'yina yaumiz zinah yaqtadi ittila'al kul ala ma sayaqa. Niki lho. Jadi kalau hari raya gampangane ngomong wong kabeh prei, Pak. Wong kabeh prei. Cara gawe geger geden ngene iki wis geger geden tenan. Cara wong kabeh pasti melihat. Karena podo waktune prei hari raya. Semua pasti akan menghadiri jawaban yak tadi ittila al-kul alama saya kok, karena memang itu hari raya, hari di mana semua orang akan menggunakan pakaian bagusnya, niscaya semua orang pasti akan melihat tentang hal tersebut. Sehingga fata'yinuhu innama yaliku bil muhik alladhi ya'rifu anna al-yada lahu al-mubtil alladhi ya'rifu annahu laisa ma'ahu illa talbis. Orang yang berani bertindak seperti ini, mengadakan sebuah perjanjian di hari yang bisa dipastikan di hari itu semua orang free, semua orang melihat, itu pasti hanyalah orang yang di tangannya ada sebuah kebenaran. Karena kalau tanda kutipnya, orang itu bukanlah orang yang di tangannya sebuah kebenaran, justru orang yang cuma sekedar membawa sihir, ya gak akan berani, Pak. Gue lek sihirku kalah piye kalau tukang sihir. Tapi karena memang Nabi Musa itu adalah seorang nabi yang hak al-muhik, yang di tangannya ada sebuah kebenaran, dengan bahasa lain seperti yang dilakukan oleh Syekh As-Sawi limazidi wusukihi bi rabbih. Nabi Musa iki nemen mantepe karo pangerane. Aku iki pasti menang, wong aku iki membawa sebuah kebenaran. Ya, waliyakuna dhuhurul haqqi ala ru'usil ashhad wa yashi'u dzalika baina kulli hadirin wa badin. Wes mantap tenanan Nabi Musa, dan supaya nanti kebenaran ini disaksikan oleh semua orang, baik orang yang hadir atau orang-orang yang pedalaman yang baru hadir di situ. Sehingga itu akan menjadi sebuah fakhr atau akan menjadi sebuah kebanggaan bagi Nabi Musa. Kesimang lho Pak, intinya satu. Nabi Musa ini cara jawab Fir'aun itu gak gemen-gemen, langsung dijanjeni mesisan di hari yang dipastikan hari itu rame banget, biar disaksikan oleh semua orang. Dan yang berani untuk mengajukan sebuah waktu tertentu yang mana waktu itu merupakan hari raya, itu pasti merupakan orang yang membawa sebuah kebenaran. Dan nek gur nggawa sihir ngono ae yo pasti khawatir lagi kok lek kalah piye, sing delok wong sak donya ya Pak. Di live semisal cara saiki ngene di live mesisan. Bon, iku tantangannya. Nah, ya, tantangannya Fir'aun dijawab secara baik, ditanggapi secara baik oleh Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa dengan tegas, bukan di waktu hari raya di mana semua orang kumpul, tapi wa ayyuh syaron nasu. Napa wa ayyuh syaron nasu duha ay waqtahu. Harus semua orang dikumpulkan. Aja di private. Napa aja di private. Jangan sampai di privat. Cuma Nabi Musa sama Fir'aun saja yang tanding di suatu tempat, yang lainnya enggak boleh melihat. Jangan. Tidak boleh di privat. Harus wa ayyuh syaron nasu. Semua orang harus dikumpulkan untuk melihat duha. Dan waktu lebih tepatnya adalah pada waktu duha, pada waktu pagi. Yes. Ini tantangannya Fir'aun, jawab, tanggapi secara baik. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa ayyuh syaron nasu duha. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa ayyuh syaron nasu duha. Tengah iki sampai ingin dikatakan ngoten. Ada yang mengartikan yaumuz zina di sini adalah yaumul id lahum yatazayyanuna fihim. Qala Ibnu Abbas, menurut satu versi,
hari rayanya ahli Mesir di sini menurut versinya Ibnu Abbas ini adalah Yaumu Asyura. Napa Yaumu Asyura, hari tanggal 10 Asyura. Teng mriki dingendikaken ngoten. Wa inna ma qala yuhsyaru fa innahum yajtami'una dzalikal yaum bi anfusihim min ghairi hasyirin lahum. Ini menjelaskan keindahan bahasa Al-Qur'an. Teng mriki bahasanya adalah wa ayyuhsyara. Yuhsyara itu maknanya digiring. Berarti mabninya mabni napa majhul. Digiring. Itu kenapa kok oleh Allah Ta'ala niku dibahasakan di mabni majhul, karena mulai cara bahasane nang jurumiyahme lho Pak, bahwa sebuah fi'il itu di mabni majhulkan itu dengan adanya beberapa tujuan. Ada kalanya karena tidak diketahui fa'ilnya atau yang semisalnya. Dan kebetulan pada ayat ini fi'ilnya di mabni majhulkan. Ini tidak lain tidak bukan karena memang ayyuh syaron nasu, para manusia ini digiring, dikumpulkan. Ini karena memang mereka berkumpul dengan sendirinya tanpa adanya orang yang menggiring. Paham ya? Orang ini kok ceritanya pas wae Nabi Musa Fir'aun ini istilahnya tanding, iki kok kabeh ngongkon, enggak ada yang menyuruh. Tapi mereka semua ingin hadir, tujuannya ingin mengetahui sebuah kebenaran. Pun, kita lanjutkan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa ayyuh syaran nasu duha. Setelah dikasih janjian waktu janjian, lanjutannya ya nopo? Tengriki di lanjutan ayatnya dingendikaken fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu summa ata. Surat Thaha ayat 60. Fatawalla fir'aunu ay adbar. Maka setelah melihat dan menyepakati sebuah perjanjian ini, Fir'aun pun berpaling. Fajama'a kaidahu ay dawi kaidihi minas sahara. Fir'aun mencoba mengumpulkan semua tukang-tukang sihirnya. Yang mana tukang sihir itu bahasanya adalah dawi kaidihi, orang-orang yang memiliki sandukoyo. Bahasanya seperti itu. Jadi Fir'aun mengumpulkan semua tukang sihirnya. Fajama'a kaidahu, mengumpulkan semua tukang sihirnya. Summa ata aibihim al-mau'id, hingga datanglah yang namanya waktu perjanjian. Akhirnya istilahnya datang jatuh tempo waktu kesepakatan hari tandingnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim summa atabihim al-mau'id fi yaumiz zinah fil makan al-was'al mutawasit wa huwa al-Iskandariyah. Jadi waktunya adalah hari raya, waktunya adalah hari raya dan tempatnya itu di tengah-tengah kota, yaitu di tengah-tengah kota Iskandariyah, di tengah-tengahnya kota Mesir. Akhirnya nopo? Setelah sudah datang jatuh tempo waktu yang sudah ditentukan, qala lahum Musa wa ilakum la taftaru 'alallahi kadiba. La taftaru 'alallahi kadiban fa yushitakum bi'adab wa qad khaba man iftara. Surat Thaha ayat 61. Nabi Musa mengingatkan. Sebelum bertanding Nabi Musa sudah mengingatkan terhadap Fir'aun dan juga seluruh tukang sihirnya. Nabi Musa mengingatkan apa? Qala lahu Musa. Nabi Musa mengingatkan kepada mereka semua, Fir'aun dan juga seluruh bala tentaranya, seluruh tukang sihirnya. Wa hum isnani wa sab'una ma'a kulli wahidin hablun wa 'asa. Jadi menurut satu versi, tukang sihirnya Fir'aun itu jumlahnya 72. Tiap-tiap dari mereka itu membawa tali dan juga tongkat. Membawa tampar, tali dan juga tongkat. Total tukang sihirnya pinten? 72. Ini sebelum tanding wis kumpul nang cara bahasane kumpul nang ring cara tukang tinju. Wis kumpul nang ring iki pisan. Semuanya tapi sebelum bertanding kan biasa ya. Wong nek durung tanding wis omong-omongan dhisik. Lungguh nang meja, Pak.
Maka Nabi Musa berkata kepada mereka, Fir'aun dan juga seluruh tukang sihirnya, berkata, wailakum ay alzamakumullahu alwail, celaka kalian semua, ay alzamakumullahu alwailah, yakni Allah Ta'ala akan menjatuhkan kepada kalian semua sebuah celaka kalian semua, bahaya ya kabeh. Karena napa? La taftaru 'alallahi kadzibah, janganlah kalian semua membuat-buat sebuah kebohongan atas Allah Ta'ala. Artinya apa? Bi isyraki ahadin ma'ahu, dengan menyekutukan salah satu sosok bersamaan dengan Allah Ta'ala. Ya, kalau ada orang menyekutukan, ya entah itu berhala ataupun apalah itu yang disekutukan dianggap Tuhan bersamaan dengan Allah Ta'ala, ini namanya membuat-buat sebuah kebohongan atas Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu esa, Allah Ta'ala itu satu, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Ya. Sehingga kalau ada yang menyekutukan terhadap Allah Ta'ala, itu namanya iftira'ul kadzib, atau membuat sebuah kebohongan atas Allah Ta'ala. Jadi bukan hanya sebuah kebohongan yang biasa, tapi membuat-buat sebuah kebohongan atas Allah Ta'ala. La taftaru 'alallahi kadziba, kalian semua jangan membuat-buat sebuah kebohongan atas Allah Ta'ala. Karena apa? Fayushitakum bi'adzabin, maka Allah Ta'ala akan membinasakan. Maka Allah Ta'ala akan membinasakan terhadap kalian semua dengan sebuah siksaan dari sisinya. Yes. Qalu fashitakum ay bidammil ya'i wa kasriha wa bi fathihima. Ini kilahnya ada dua, ada yang fayushitakum, ada yang fayashatakum, yang maknanya adalah ayyuhlikakum, maka Allah Ta'ala akan membinasakan terhadap kalian semua, ay bi'adzabin min 'indihi, dengan sebuah siksaan dari sisinya. Wa qad khaba ay khasira man iftara ay kadziba atau kadzdzaba 'ala Allah, dan sungguh benar-benar akan rugi orang-orang yang membuat-buat sebuah kebohongan. Ay kadzdzaba 'ala Allah, membuat-buat sebuah kebohongan atas Allah. Wis dielingno karo Nabi Musa niki sampun dielingno. Kalian semua celaka loh ya. Celaka loh kalian. Jangan kalian semua itu membuat sebuah kebohongan atas nama Allah, karena hal tersebut akan membuat kalian semua dibinasakan oleh Allah Ta'ala dengan sebuah siksaan yang datang dari sisinya. Wa qad khaba man iftar, orang yang berbohong, orang-orang yang membuat sebuah kebohongan itu pasti rugi. Walaupun sering matur, orang itu kalau berbohong sekali pasti akan menuntut untuk kebohongan-kebohongan yang setelahnya. Mari bujuk A, pasti bujuk B. Tujuannya gawe nutupi kebohongan A. Mari bujuk B, untuk menutupi kebohongan A, kok bujuk C. Bohong terus. Dan orang yang berbuat bohong tidak akan ada ceritanya orang berbohong itu nanti menjadi orang yang sukses, gak ada ceritanya. Pasti khasir, pasti akan rugi. Cara bahasane awak dhewe iku becik ketitik, Allah ketok. Sing jenenge bangkai itu pasti akan tercium sedalam apapun kamu memendamnya. Niku makna wa qad khaba man iftara. Wis pokoke wong bojo pasti ketahuan. Pasti akan ketahuan. Pun terakhir, fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Fatanaza'u amrahum bainahum ay fi Musa wa akhihi. Maka semua tukang sihirnya Fir'aun itu bersila pendapat, berbeda pendapat di dalam urusan mereka tentang Nabi Musa dan juga saudaranya. Iki piye? Awak dhewe menghadapi Nabi Musa karo Harun iki piye? Ini terjadi
perbedaan pendapat yang sangat kuat di antara tukang sihirnya Fir'aun. Wa asarrun najwa, dan mereka semua melirihkan sebuah mereka semua berbisik-bisik. Ya, asarru itu merahasiakan, an-najwa itu pada sebuah omongan, sedang berbisik-bisik gamane ngomong. Ayil kalam bainahum fihima. Akhirnya yang namanya tukang sihirnya Nabi Musa itu semuanya sedang berbisik-bisik. Qalu in hadzani lasahirani yuridani ay yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhaba bi tariqatikumul muslah. Surat Toha ayat 63. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.